Kalau pertanyaan relevan, ini dari tadi kalau aku kopi, saya jualan kopi. Karena aku jualan kopi tehnya. Ada yang tidak mengerti, bisa bertanya. Supaya nggak ngantuk, ada kopi, ada teh. Ada yang pertanyakan? Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, paradigma sukses. Bagaimana cara meningkatkan income tanpa batas di bisnis SNS 21 itu? Nah, di sini. Mulai dari bonus plan A, plan B, plan C tadi diawali dengan plan B-nya, baru sekarang kita jelaskan bermain di bonus plan A. Kenapa bermain di bonus plan A? Di sini. Metode ataupun cara cerdas meningkatkan income tanpa batas. Keuntungannya apa? Produk murah menjadi lebih murah lagi, ataupun hingga produk menjadi gratis. Percepatan bonus berkelanjutan atau passive income. Ada bonus harian, mingguan sampai hari Senin, bonus bulanan, dan ada jenjang karir, silver, gold sampai pro, dan auto reward, otomatis hadiah. Di antara yang hadir di sini yang sudah mendapatkan auto maintain, ayo, auto maintain. Sudah ada mendapatkan produk auto maintain? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, produk auto maintain itu salah satu diantaranya dari jenjang yang ini, poin ke-5. Walaupun ada bonus lagi yang berbeda, auto rewardnya itu berupa rupiah. Itu akan dibahasnya tentang bedah sistem khusus Ibu untuk mendapatkan bagaimana cara dapat produk auto maintain, produk gratis, itu ada. Dari kelima poin bonus ini, ada yang tidak dimengerti kan? Ada yang belum bisa menghitung cara mendapatkannya atau menghitungnya? Coba Pak, kita lanjutkan saja dulu. Di sini, paradigma sukses S21 ada kerja cerdas, ada kerja keras. Kerja cerdas Anda diwakili oleh plan B. Apa aktivitas Anda? Menjual produk untuk menciptakan konsumen sebagai pelanggan pribadi. Saat Anda berbelanja, Anda mendapatkan bonus ataupun cashback. Saat Anda menjual, Anda mendapatkan keuntungan. Untuk memaksimalkan penghasilan kerja cerdas kita, kerja keras kita di sini harus berjuang, harus beraktivitas setiap hari. Adopsi ataupun gabungan aktivitas Anda dengan kerja cerdas, yaitu yang ada di plan A. Apa itu? Membangun aset kemitraan untuk menciptakan omset. Kalau Anda di plan B, Anda hanya mampu menciptakan omset untuk diri sendiri. Untuk meningkatkannya, kita berubah paradigma kita. Capek jadi pedagang, kita berubah paradigma menjadi pengusaha. Bermain cerdas di plan A, membangun aset kemitraan. Sekali lagi, membangun, menciptakan, bukan mengajak. Nah, dari penjelasan plan B tadi misalnya, ada nggak kalimat kita mengajak orang? Tidak ada, Bu. Nah, dengan menggabungkan aktivitas plan B dengan plan A, Anda akan menciptakan komisi plus-plus. Awas, komisi plus-plus bukan pijit plus-plus loh. Komisi plus-plus di sini, yaitu bertanda kurung royaltinya. Anda dapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Dari aktivitas berbelanja dan berjualan, Anda akan mendapatkan komisi bulanan dari omset penjualan tim, dari aset yang Anda bentuk. Selanjutnya di sini, apa sih aktivitas plan A itu? Bisa rekrut, mengajak orang, kita buang jauh-jauh kalimat itu. Sekali lagi, buang jauh-jauh. Awas, pemilihan kata akan menciptakan paradigma. Entah itu positif, entah itu negatif. Akan mempengaruhi hasil akhir kita. Aktivitas plan A adalah income ataupun bonus berkelanjutan yang didapatkan dari hasil aktivitas promosi, menjual konsep sistem bisnis perusahaan kepada konsumen sebagai mitra usaha. Nah, di sini status Anda naik lagi tuh dari reseller menjadi pengembang bisnis. Strateginya kita mengadopsi bisnis yang lain. Apa itu? Yaitu franchising ataupun
waralaba. Tapi SS01 bukan franchising ya, bukan waralaba Bu. Waralaba. Contohnya apa? Yang bisa memberikan contoh waralaba? Franchising. Alfamart, Indomaret, sampai akhirnya Cimol Bojot pun di franchising-kan. Ada program sangat menguntungkan. Dia tidak harus capek berjualan, tapi omset naik terus. Konsep dasarnya kita adopsi yaitu franchising atau waralaba, yaitu bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk atau sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang mendapatkan izin. Nah, sekali lagi digarisbawahi, pihak kedua berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha, yaitu didelegasikan kepada pihak kedua. Bila mana ada muncul pihak ketiga, legal atau ilegal Bu? Ilegal. Bila mana ada pihak ketiga dapat izin atau tidak? Tidak. Justru terkadang pihak ketiga itu yang akan menghancurkan bisnis ini Bu. Kita yang akan dirugikan, kita yang akan disetir oleh mereka. Kita awali dulu dari dalam diri kita, tim kecil dulu Bu. Bagaimana supaya kita tidak bergantung kepada pihak ketiga tersebut. Walaupun melibatkan pihak ketiga, berikan persyaratan, mitra dulu. Harus dimitrakan. Siapa Ibu? Ada gambaran kayak ini? Saya nggak serius dulu. Tegang. Minum dulu. Minum dulu. Yang mau ke air dulu Bu. Saya nggak terlalu tegang Bu. Nanti kalau ngantuk sayang Bu, nggak dapat bonusnya Bu. Nanti bisa kita lanjutkan di sini. Franchising ataupun waralaba. Sekali lagi digarisbawahi, tapi SS21 bukan franchising, bukan waralaba. Multi level, cuma kita hanya mengadopsi. Diperlukan pentingnya kita berimprovisasi strategi bisnis. Nah, di sini bicara tentang pengembangan bisnis. Tadi kan posisi Anda masuk ke plan A. Masuk ke plan A berarti posisi Anda di sini sudah pengembangan bisnis ya Bu. Nah, bicara tentang pengembangan bisnis, di sini kita ambil data Bu. SNS 21 Indonesia. Datanya dari mana? Di sini saya ambil dari bulan Januari 2025. Jumlah penduduk Indonesia saat ini ada 284 jutaan kurang lebih. 59,6%-nya itu tinggal di perkotaan. Ini tahun 2025 awal. Usia rata-rata yaitu di 29,9 tahun. 29 tahunan usia yang produktif. Nah, selanjutnya total member mitra SS21 per tanggal Jumat ini 13 Juni terbaru berarti Jumat kemarin ini ada 363.100 mitra SNS21. Data ini akan kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia di sini ada 284.600 sekian. Dibandingkan dengan total mitra kita berarti belum ada 1% Bu orang-orang di Indonesia yang mengenal atau bermitra dengan SNS21. Siap Bu untuk menginformasikan? Siapa? 336 ini adalah unit usaha, hak usaha yang ada di betul. Ini data terakhir, bisa dicek sekarang ada berapa total jumlah mitra. Per satu hak usaha bukan berarti per satu orang. Satu orang bisa 3, bisa 7, bisa lebih. 7, 3. Tinggal kita bagi. Berarti peluang kita untuk memperkenalkan masih sangat luas. Selanjutnya, oke lah, 2.804 ini menyebar, baik itu di pelosok, baik itu di hutan, di laut, yang belum tentu bisa kita jangkau.
kita ambil persentase terendahnya 59,6% itu tinggal di perkotaan. Berarti punya potensi untuk kita sampaikan informasi program ini. Dibandingkan dengan total jumlah member kita yang saat ini kita lihat di sini 170 dibandingkan dengan 363, belum mencapai 1% juga jumlah yang di perkotaan, belum mencapai. Berarti peluang kita masih sangat besar. Tinggal ya tadi dikatakan sukses itu hak setiap orang. Tuh 382 Pak ya. Berarti ada penambahan mitra baru. Nah, selanjutnya dari total 363 atau dari total 382 yang disampaikan oleh Bapak Kolon kita, berapa jumlah aktif mitra kita? Pertanyaannya itu Bu, di Jawa Barat berapa? Dan saya yakin yang hadir di sini pun insya Allah bakal aktif. Walaupun saat ini aktifnya dipaksa dulu dan terpaksa mungkin ya. Kayak gitu. Kalau sudah aktif tidak. Nah, acuannya apa? Kita melihat aktif atau tidaknya mitra tersebut. Dari sini Bu. Dari total omset RO nasional di bulan kemarin. Berapa tuh? Turun Ibu dari 7.000, 6.000, 4.000, 3.000, 2.000, sekarang mau nanjak ke 2.000 sulit sekali Bu. Kesempatan kita untuk curi start. Banyak orang yang sedang demotivasi. Kenapa demotivasi? Ya salahnya sendiri Bu sebenarnya. Dan ini kewajiban kita bersama, khususnya bagi mereka yang sudah memiliki posisi leader. Dan sekarang pun banyak akhirnya saya katakan tadi, orang sudah punya peringkat tapi hanya namanya saja, bonusnya zone. Sayang kan Ibu? Nah kita bisa belajar dari mereka yang artinya pengalaman mereka. Kenapa kok bisa agak terima bonus? Kita harus coba sharing lagi dengan leader. Ayo kerjasamanya seperti apa kita bentuk. Ajukan proposal Anda. Saya ingin begitu. Ayo demi kebersamaan kita. Siapkah Ibu? Pak leader siap membantu ini Pak? Tuh siap. Insya Allah. Demi kebersamaan. Kalau untuk saya pribadi, insya Allah Ibu. Alhamdulillah sampai detik ini dari awal hari pertama saya bermitra, alhamdulillah sampai detik ini saldo rekening setiap bulan terisi terus. Alhamdulillah. Fluktuasinya lebih cenderung naik. Nah, ini kita akan coba bangun kebersamaannya di sini. Nah, dari total omset nasional RO di sini 1.750 paket per bulannya itu berarti mitra aktifnya hanya 0,48% Ibu. Dari 361 itu ternyata RO yang tercipta sebesar ini Ibu. Sangat disayangkan. Seharusnya bertambah jumlah aset, akan bertambah pula jumlah omset yang didapatkan. Kenyataannya seperti itu. Berbanding lurus seharusnya. Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi? PR-nya itu Bu. Apa? Itu PR-nya. Karena kita tidak selektif, pokoknya boleh dikata mungkin mohon maaf, ada kucing punya KTP kita mitrakan, ada domba punya KTP, kita mitrakan aja. Yang penting nambah aset. Aset mengubah hasil tidak jadi omset. Pilih mana Ibu di antaranya? Kita banyak mitra tapi yang aktifnya nggak ada, yang nggak ada semua dari sekian mitra kita akan seleksi, kita bina mereka. Andai kata Anda memiliki misalnya ada 4 mitra aktif yang mampu berjualan, mampu menciptakan omset, kita bantu mereka untuk mendapatkan aset, omsetnya juga sekaligus aset yang kita bina, insya Allah Ibu akan kembali ke pribadi Anda dalam bisnis ini. Sangat mudah sebenarnya Ibu, hanya tinggal keinginan kita mau atau tidak. Sales after service-nya itu, pembinaannya, pelayanan purna jualnya di sini. Nah, selanjutnya kita cek lagi di sini. Nah ini SS21-nya bahwa produk kita itu sudah diakui, dikenal di setiap pelosok Indonesia.
Di Pulau Jawanya nggak usah disebutkan lagi. Setiap kota ini produk kita masuk, Pak. Di Pulau Sumatera, di Kalimantannya ataupun di Sulawesinya ataupun di Papuanya, yang artinya dari Sabang sampai Merauke produk kita sudah dikenal. Bahkan sampai mancanegara. Dan mitra saya itu sudah mengirim produknya ke luar negeri. Contoh misalnya, Pak Yadi pernah mengirim ke luar negeri, Pak ya? Singapura, luar biasa. Aplaus untuk beliau. Sudah ke Singapura. Dan saya pun sudah mengirim produk saya ini ke Emirat Arab, Bu. Cuman kayaknya bingung tuh, Bu. Dia minta brosur pakai bahasa Arab. Aduh. Akhirnya ya gunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Kan sudah ada backupnya, Bu. Google Translate. Saya buat, saya cetak. Walaupun saya nggak ngerti itu botak. Yang penting ada brosur saya kirimkan ke sana sesuai dengan yang ada saya cetak, saya kirimkan ke sana, Bu. Alhamdulillah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kesulitan, sudah ada kemudahan. Ini nama Ma'us Isron diucapkan 2 kali, Bu. Yakin dulu, Ibu, dalam hal ini. Nanti kita akan latihan, Ibu, bagaimana hanya bermodalkan keyakinan sukses itu akan terwujud. Hanya dengan bermodalkan bukan rupiah, Bu. Kalau kita semua yang hadir di sini mengatakan modal adalah rupiah, jangan harap Anda untuk sukses, Bu. Modal utama bukan rupiah. Awas. Punya rupiah nggak modal keyakinan percuma. Punya rupiah nggak percuma. Saya melangkah sekali lagi dengan modal dengkul. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya apa PR kita di sini? PR kita di sini yaitu menyebarkan informasi program sistemnya. Kita tancapkan tower-tower itu di setiap kota, setiap pulau tersebut. Sangat mudah. Makanya direct selling itu atau penjualan langsung itu dengan adanya perkembangan zaman lebih mudah, Ibu, kita untuk menjangkau setiap pelosok. Ada WA, ada status kita pasang segala macam, Ibu, dengan alat-alat bantu itu. Dan salah satu alat bantu yang masih relevan di masih saat ini yaitu kartu nama. Kira-kira siapa yang punya kartu nama di sini, di bisnis ini? Seperti ini. Saya melakukan ini, Bu. Ini kesannya jadul, tetapi manfaatnya luar biasa. Semalam saya pulang dari Jakarta, masih menyempatkan diri promosi. Mau minta nomor HP masih ragu, takutnya nanti dilancang. Saya tinggalkan kartu nama. Ada manfaat produknya, ada nama saya. Cukup kalau kata Gus Aldi, nggak usah sebutin posisi distributor aja. Alhamdulillah langsung pesan, Bu. Semalam, Bu. Ini bukti otentik. Nah, untuk meningkatkan kita gunakan alat bantu. Nah, kita akan menancapkan di setiap kota. Ini makanya kenapa saya belum resign di perusahaan. Semakin banyak saya keliling, semakin banyak saya memperkenalkan bisnis ini pada mereka. Nah, kita tancapkan, kita tanamkan tower sistem di setiap kota ini, Bu. Insya Allah, bila mana ini terjadi, ini akan menjadi pasif income untuk Anda. Pesanan sampai ke Manokwari itu sudah ada, ya. Nah, tugas Anda di sini, Bu, yaitu ekspansi wilayah bisnis. Sekarang nggak usah membayangkan dulu kita luar Pulau Jawa dulu lah, kota-kota di luar kita aja dulu. Masih nggak mampu juga ya ekspansi ke luar kecamatan aja dulu, keluar kabupaten dulu aja. Masih luas, jujur. Masih di Jawa Barat. Kalau kata Pak Purwanto itu untuk menjadi kro tidak harus keluar Jawa Barat, itu masih bisa, Bu. Masih banyak, masih fresh market yang masih bisa, artinya bisa kita sampaikan informasi program ini. Contohnya di Bogor, di Sukabumi itu masih fresh market, Bu. Di beberapa kota-kota masih banyak, Bu. Tinggal strategi kita bagaimana. Nah, itu perlu, artinya Ibu diskusi lebih lanjut dengan APEN, dengan leader. Ekspansi wilayah Anda, ya, tugas Anda menciptakan partner kerja atau mitra usaha SS21 atau agen wilayah, membentuk tim solid untuk pengembangan usaha atau itu ekspansi wilayah tersebut melalui si A dan si B. Kita nggak usah pilih-pilih, Bu.
Terkadang dalam bisnis ini kita prediksi si A punya potensi luar biasa, ternyata no. Orang yang diprediksi A biasa-biasa aja tapi luar biasa. Kalau kita sampaikan kepada si A, siapa tahu di balik si A ada si B, si B ada si C, C ada si D dan seterusnya. Nah, kita di sini akan menciptakan kategori konsumen sebagai pelanggan ataupun user, yaitu mitra pasif, agen atau reseller atau penjual sebagai plan B. Pengembang usaha yaitu di plan A-nya. Nah, berikutnya ada pengusaha manajer. Anda harus menjadi pengusaha sekaligus manajernya, yaitu di plan A, B, C. Nah, tugas Anda bantu si A untuk mengembangkan bisnisnya, tugas Anda bantu si B, bantu sekali lagi. Dalam bisnis ini jangan harap Anda sukses kalau si A, si B, si C tidak sukses. Jangan harap posisi Anda punya bonus, punya uang kalau mitra kita A, B, C, D itu tidak punya uang. Bangun kebersamaan dari kita, oleh kita, untuk kita. Semangat pagi. Pagi. Sahabat SNS. Satu kata satu hati. Kita buktikan di sini, Bu. Harus ada satu kata satu hati, yaitu kita membangun teamwork, good team player-nya di sana. Ada metode, ada cara khusus juga, Ibu. Makanya diperlukan lagi pertemuan-pertemuan yang berkelanjutan. Bagaimana caranya kita mampu membentuk ini? Tanpa ada ini, udah siap-siap membazir waktu, Bu. Nah, ini bukti, Bu. Saya akan buktikan di sini ini. Ini baru orang yang kemarin saya mitrakan, Bu. Kita lihat di sini provinsinya Banten, Bu. Dia malah memaksa saya riskan pada saat dia minta nomor rekening saya. Saya bilang agak beban moral, belum apa-apa sudah minta, takutnya ada unsur penipuan. Saya nolak, malah dia nge-WA lagi ke saya, mana nomor rekeningnya. Baru kemarin bisa saya mitrakan, gitu. Walaupun saya dalam posisi bekerja. Kemarin saya ke Jakarta, kenapa masih saya mitrakan? Saya punya anak. Tolong mitrakan ini, saya kasih datanya. Walaupun berjalan sekali mendayung 2 pro, 3 pro terbang, ini baru saya mitrakan. Belum kenal, bahkan untuk minggu depan 21 dan 22 dia ingin berkunjung ke rumah saya. Itu otentiknya, Bu. Ingin membangun saling kepercayaan. Siap dengan senang hati, Pak, Ibu, saya bilang, suami istri. Nah, ini pengalaman, contoh, kenapa suaminya juga bermitra. Saya mulung muntah, Ibu, istrinya sudah bermitra dengan mitra lain, cuma nggak diurus. Ya, kerjasamanya ya seperti ini. Dan saya sudah sharing dengan Pak. Ini bukti tadi. Pada saat yang bermitra ada satu keluarganya, saya nggak sebutkan daerahnya, pada saat bermitra dipersulit malah saat minta produk untuk dia udah punya pelanggan banyak, Pak. Pada saat dia bermitra minta produk, order yang dikasihkan produk lain daripada dari S21, dikatakan dengan hal yang negatif, S21 begini produknya susah, produknya begini, dijadikan oleh mitranya sendiri, oleh aprennya sendiri, Bu. Nggak jalan akhirnya. Dengan izin Allah, dengan suatu keyakinan, nggak ada kata kebetulan bertemu dengan saya bermitra. Ini baru kemarin saya mitrakan pengembangan bisnis. Berikutnya lagi, nah ini, Bu, Chinese, Bu. Kita lihat Chinese dari mana, Bu? Palembang. Alhamdulillah di mitra saya tidak artinya harus muslim, harus enggak. Pokoknya dalam bisnis kita ciptakan bersama, melepaskan apapun bentuk keyakinannya. Andai kata kita harus muslim tapi nggak jalan, percuma, Bu. Gitu. Nah ini buktinya, ini dari Palembang, Chinese, Bu. Agama Buddha, maka namanya Santo, mengambil kata Shinto, orang Cina. Ini udah saya mitrakan juga beberapa hari yang lalu. Contoh berikutnya, Bu, ini bentuk memotivasi. Katolik ini, Bu. Nah ini kita lihat mana, Bu, alamatnya. Manado. Ini bukti otentik. Saat kita menggunakan suatu kekuatan pikiran kita yakin untuk sukses,
Allah yang akan membimbing kita ke arah kesuksesan tersebut, atau sebaliknya Allah yang akan mendatangkan sukses untuk kita melalui orang-orang, melalui hambanya yang lain, Bu. Walaupun ini Buddha masih termasuk teman, Bu. Hanya bukan beda keyakinan aja gitu. Nah ini, Bu, kita lihat dia sudah berjalan berapa tahun, Bu. Ini dia alamatnya, dia itu sudah berjalan ini, dia berjualan, satu keluarga berjualan luar biasa. Pesanan rutin ke saya, Bu. Saya bisa, mengapa Anda nggak bisa? Kalau kita bisa mencapai posisi belum, masa kita nggak bisa. Cepat lambatnya tergantung kita. Patokannya gini, Bu, itu Bapak, air akan mendidih. Kalau tepat waktunya, air akan mendidih di suhu 100 derajat Celcius, ketentuan itu. Cepat lambatnya air mendidih tergantung dari tekanan api yang kita berikan. Mau pakai lilin bakal saheng? Bakal. Tak berapa lama sahengnya. Mau pakai suhu? Bakal saheng? Bakal saheng. Bakal mendidih. Untuk mempercepat berarti kita dengan menggunakan kompor gas, kecepatannya akan lebih. Tekanan api yang kita berikan adalah ikhtiar kita, syariat kita. Nah, di sini, Bu. Nah ini, Bu, salah satu bukti. Nah ini tuh jalan gunung ini apa? Wanean, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ternyata beliau suaminya sudah berbicara juga di 000 masih. Ternyata saya tanya di tahun 2014, aduh senior saya bilang ini, tapi tidak berjalan, Bu. Di sampai rumah kita ada rumah susu kambing atau profit buka 24 jam. Produk datang habis kata dia. Sok kirim saya 1 karton akan siap habiskan. Tapi saya tidak berani spekulasi, Bu. Pembayaran harus di awal. Saya sudah tahu bentuk itu. Kita akan coba meminimalisir resiko-resiko itu. Bangun saling kepercayaannya seperti apa? Bagaimana menggunakan media sosial kita untuk mengembangkan bisnis ini? Gunakan. Tapi dengan catatan kita harus coba merubah strategi. Jangan bergantung kepada pihak ketiga. Latih diri. Ciptakan daripada menghargai pihak ketiga, menghargai tim orang. Kesejahteraan tim orang harus mulai dari diri kita, dari tim kita. Wah, kalian terlalu serius. terlalu serius. Semangat. Atau mau ada tebak-tebakan dulu nih supaya ada kopi, supaya nggak ngantuk ini. Supaya nggak terlalu serius. Nah, saya siapkan dulu. Masya Allah, dari kepala satu, Pak. Kita tebak-tebakan dulu aja lah, Pak. Tadi karena terinspirasi oleh Pak Asep tadi. Siapa yang bisa menebak? Bisa pilih. Ada sebuah kendaraan. Mengapa setiap lampu merah dia akan berhenti? Sederhana pertanyaannya. Setiap stopan mobil pasti berhenti. Bayangkan. Kenapa mobil itu berhenti? Ada lampu merah. Coba. Karena ngerti aturan, Pak. Aturan, oke. Terus siapa lagi? Yang tepat jawabannya ada. Boleh pilih. Ayo. Coba. Mau jalan terus kan? Bahaya, Pak. Ada yang bisa menjawab? Yang hangat. Kenapa? Nah, tangan direm. Aduh, Pak. Karena direm, karena aturan. Walaupun ada aturan nggak direm, sampai ada polisi nggak direm, tetap aja ditabrak polisinya. Karena direm, aduh, luar biasa. Berarti Pak Asep connect. Fokus. Siap.
sehat Bu? Masih semangat? Selanjutnya Bu. Nah, di sini estimasi kita menciptakan program untuk 25 paket. Ini jarang ada yang membahas karena ada kesulitan untuk membuat diagramnya secara manual, Pak. Nah, contoh di sini ada Anda 1, Anda 2, Anda 3. Rata-rata sudah bermitra 3 hak usaha ya, Ibu? Bapak? 3 hak usaha. Nah, Anda 1, Anda 2, Anda 3. Estimasi tercipta akumulasi RO 50 paket, 25 paket kiri, 25 paket kanan. Kita lihat di sini posisi Anda 2 dulu, Pak. Posisi Anda 2 ada si A. Si A di bawahnya ada siapa tuh, Bu? Kita bernama Pak M1 dengan N1, Malang dengan N. Nah, dipisahkan di jaringan A ini, si M ini tercipta di titik M 3 paket, di titik N1 ini ada 2 paket pembelanjaan. Artinya ada 5 paket tercipta di titik Anda 2 melalui M dan N. Selanjutnya di Anda 3 ada O1 dan P1. Si O dimisalkan tercipta pembelanjaan 5 paket, di P1 tercipta dari jaringan, bukan dari P1 ya, tapi bukan P1 nya berbelanja, tapi jaringannya berbelanja, timnya 1 paket. Artinya 5 plus 1 6 paket. Selanjutnya di sini A1 secara otomatis dengan adanya hal ini dia akan berbelanja setengah paket, setengah paket, setengah paket. The power of one box. Ibu tahu berapa harga produk 1 paket andai kata kita melakukan strategi the power of one box? Ayo, ada yang tahu? Nah, boleh. Obrol. Harga produk setelah mendapatkan pengembangan. 580. Berapa, Bu? 580. Salah, belum. 300. Berapa? 480. Kita berikan lagi. Salah satu, Pak. Salah satu. Salah apa Ibu? Ibu mau kasih 1 juta atau mau 100.000? Salah akal Ibu. Kasih jauh Ibu. 480.000 rupiah untuk 1 paket. Berarti 1 paket 2 dus. Berarti 480 dibagi 2 berapa? 240.000. Harga di online berapa, Bu? Bapak? 31. Jauh nggak, Ibu? Lebih murah mana? Iya, itu. Pemahaman itu, Bu, yang harus kita duplikasikan ke mitra. The power of one box. Nanti kita akan bahas khusus. Harganya 480.000 rupiah. Andai kata, misalkan ada posisi di sini yang mitra kita ataupun Anda posisinya gold manager, berarti 150 kiri, 150 kanan. Andai kata berlaku the power of one box, setengah box, berarti 0,5 dikali jumlah mitra Anda berapa? 150. Berarti sama dengan berapa, Bu? 75 paket tercipta. 150 dikali 0,5, 75 paket ada di kiri, 75 paket ada di kanan. Secara otomatis Anda akan mendapatkan komisinya berapa? Untuk omset grup dan bonus poin gabungan bisnis value. Gold manager kurang lebih 3 jutaan. Lumayan per 1 hak usaha. Tanpa Anda harus sampai berbelanja, berjualan. Anda hanya menyampaikan penguasaan produk knowledge, penguasaan pemahaman dari marketing plan itu sendiri. Makanya kemarin saat pertemuan di Pak Dede meeting dengan Pak Purwanto mengeluarkan data-data berapa jumlah multi level yang ada di Indonesia, berapa persen totalnya. Salah satu di antara Pak Purwanto bertemu dengan mantan mitra SS21 yang menjadi salah satu owner multi level tersebut. Dia mengatakan apa?
para leader Bapak tidak paham dengan marketing plan. Kalau paham tidak seperti ada pindah sana pindah sini Bu. Marketing plan-nya bagaimana cara improvisasi kita lagi. Nah, 1,5 artinya di sebelah Anda kiri di sini tercipta 12,5 paket. Selanjutnya di Anda 2 sebelah kanan ada B2, ada B3, ada B. Ada Q, R. Dipisahkan dari garis Q ini terbentuk ada 0 paket, berarti tidak ada pembelanjaan. Di garis R1 di sini ada pembelanjaan 6 paket, berarti totalnya ada 6 paket. Selanjutnya di B3 di titik S1 dimisahkan tercipta pembelanjaan 3 paket, dan selanjutnya di sebelahnya di T1 mitra-mitra berbelanja sebanyak 4 paket. Artinya sudah berapa di sini? 6 tambah 3 tambah 4. B1, B2, B3 secara otomatis tidak akan melewatkan kesempatan the power of one box-nya itu. Dia akan berbelanja setengah paket masing-masing. Tercipta, berarti di sini terciptanya 14,5 paket. Totalnya di sini untuk Anda 1 sudah tercipta sebelah kiri 27 paket. Posisi silver. Nah, karena di sini Anda silver, maka Anda harus terbentuk pula di Anda 3-nya juga lakukan hal yang sama, harus mampu tercipta, yaitu 25 paket minimal. Total ada 20 minimal, omset yang Anda dapatkan ada 25 paket kiri, 25 paket kanan. Karena posisi Anda silver, break even point-nya berkata tutup poinnya lah, boleh kata berapa harus berbelanjanya? Setengah paket ataupun 1 box. Cukup Anda berbelanja Bu. Setengah paket 50 DV di silver di sini. Tadi berapa harganya? 300 berapa? 75. Nanti belanjaan kedua ada cashback lagi 25. Belanjanya hanya ratusan ribu akan dapat bonus jutaan ribu. Gitu. Jangan dibalik ya Bu, pokoknya saat ini kita balik. Modal sedikit untuk gede, jangan modal gede untuk kecil. Nah, di sini komisi bonusnya kurang lebih sekitar 1 jutaan di normal waktu itu Bu. Bahkan di awal itu bonus silver bisa mencapai per 1 user ID per hak usaha mencapai 3.500.000. Itu pertama kali saya menerima bonus ini di posisi silver waktu itu. Aduh, kaget itu posisi silver bisa terima bonus di atas 10 juta itu. Wah, keren, saya menambah semangat. Kita ulang lagi dulu sebentar. Dari sini ada yang dipertanyakan tidak? Supaya tidak mubazir pertemuan ini harus benar-benar paham. Pulang dari sini bulan depan harus dapat bonus, harus ada omset yang kita dapatkan. Kalau ada yang kurang paham cara menciptakan bisnis, menciptakan tim yang baik gimana, bisa kita tanya jawab. Ada yang dipertanyakan Bapak atau Ibu? Siap, Ibu? Tes 1, 2, 3. Bertanya. Menerima. Asli. Siap. Ini Pak yang ingin saya tanyakan, kan tadi Bapak ya tidak menutup kemungkinan juga karena kita pasti ke lapangan ya Pak ya. Betul. Bila mana menemukan tadi kasus seperti Bapak gitu ya yang dia tuh sebenarnya sudah bermitra. Ya. Nah kalau kita menemukan hal seperti itu, otomatis kan dia udah punya user ID tuh. Betul. Ya. Nah ketika nanti anggaplah dia tidak aktif tuh. Betul. Pada saat itu. Betul. Terus kalau kita menemukan kasus seperti itu, apakah kita daftarkan ulang atau dia melanjutkan? Kalau melanjutkan kan otomatis itu di jaringan orang lain ya Pak ya. Setuju. Betul nggak? Betul. Nah nanti itu kasusnya gimana? Apa didaftarkan ulang sama kita gitu? Kalau tidak didaftarkan ulang kan mungkin itu di jaringan orang lain yang berpengaruh terhadap bonus gitu Pak. Nah itu solusinya gimana, didaftarkan ulang sama kita atau gimana gitu? Siap. Saya jawab dulu tentang pertanyaan tersebut. Di lapangan itu banyak terjadi.
Saya beberapa kali memitrakan, ternyata saat dimitrakan ulang tertolak oleh sistem. Pas saya tanya, ternyata dia sudah dimitrakan. Wah, jalur ini. Kita tanya dulu ibu, kenapa? Mitra siapa? Kita tanya dulu. Jangan sampai di atasnya masih ada yang aktif, sementara kita ambil. Itu bahaya. Itu akan menciptakan konflik. Tidak boleh kita lakukan itu. Jangan sampai kita bisa menghubungi yang bersangkutan atau bagaimana. Andai kata kita melakukan sementara ini, kita harus satu kata satu hati. Andai kita melakukan berarti ibu akan merusak hubungan baik dengan aprennya. Nah, kita bisa melakukan atau misalnya apren masih aktif, kita arahkan, silahkan hubungi apren Anda. Tapi kalau kita lihat tarik garis ke atas, aprennya atau leader tidak aktif, boleh. Artinya ya kita memberikan opsi, boleh atas nama suaminya, boleh atas nama anaknya, bisa kita mitrakan. Karena di sini update tuh. Tertera itu ada nomor dari induk KTP. Ya. Secara otomatis tertolak secara sistem. Ya, jadi intinya bisa gitu ya Pak ya? Bisa. Jadi bisa, tapi tidak atas nama yang bersangkutan. Betul. Jadi kalau dia punya anak, mungkin anaknya, ya gitu kan? Atau istrinya kalau dia belum sebagai mitra gitu ya. Betul. Tapi yang harus digarisbawahi sekali lagi Bu, kita lihat dulu ke atasnya. Kalau yang di atasnya aktif, jangan kita lakukan. Kita akan merusak hubungan baik. Ya. Otomatis malah tidak ada keberkahan dalam bisnis kita di sini Bu. Kita konsultasikan dulu. Waktu itu ada beberapa orang juga yang menyampaikan hal tersebut. Dia ingin ke tim saya bilang, aduh, maaf, saya bilang silakan hubungi dulu leader Anda. Dan saksinya ada di beliau, ada di Pak Dadang. Pak Dadang saya jadikan untuk konsultasi, silakan hubungi dulu. Saya katakan saya nggak berani kayak gini. Ada suatu hal yang sifatnya nanti malah merusak hubungan baik di sekitar mau tidak mau menjadi rusak. Itu kejadian lama, udah banyak yang tercipta dari tim Pak Dadang juga dulu seperti itu, tidak ada kebersamaan. Dan kebetulan saya lakukan itu kan tim luar kota, ibu, luar pulau. Gitu. Pas saya tanya ke Pak Purwanto, saya sempat diskusi dulu dengan Pak Purwanto, wah saya mitra itu udah nggak aktif, ya udah. Nah saya akan menawarkan, yaitu cara gini, kalau ibu atau bapak ibu berjalan di tim, saya nggak bisa bantu, nggak bisa kerja sama. Nanti akan ada komplain dari mitra-mitra saya kan, karena punya kewajibannya, dengan mitra langsung. Ya. Gitu. Ini solusinya itu dari saya. Iya. Nah. Ya terima kasih Pak. Baik, ada yang lagi yang mau dipertanyakan? Supaya tidak mubazir, ada mana yang pertanyakan? Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, posisi Anda silver. Ada Anda 2, Anda 3, ada A, B. Dengan catatan sudah terbentuk tim. Ada A, ada B, ada C, dan D di sini. Tadi dari diagram ada leg 1, leg 2, leg 3, leg 3. Ada leg 4 sendiri di sana. Kita harus mampu artinya memiliki koordinator produk. Kalau pengen menciptakan hasil yang lebih maksimal. Tadi kan ada ilustrasi, ada banyaknya 3 paket, 4 paket, sekian paket. Nah, kasihan nggak? Otomatis saat dia belanja, dia tidak akan mendapatkan bonus achievement. Dan satu lagi itu Bu, ada yang 3, ada yang 4. Berikutnya ada yang 0, ada yang 6, ada yang 1. Per satu leg itu. Nah, caranya di sini posisi Anda silver di sini atau Anda sebagai leader apapun posisi Anda, bentuk si A, si B, si C, si D ini sebagai misalnya omsetnya di sini ada 6 paket, 6 paket, 6 paket, ada 8 paket di sini. Totalnya menjadi 26 paket. 26 paket bukan berarti omset mereka juga. 26 paket di sini kita tunjuk yaitu sebagai koordinator produk. Mereka yang berbelanja caranya Bu, kita patungan aja atas nama si A, atas nama misalnya Pak Iwan berbelanja misalnya tim-tim Anda kolektif. Kasihan daripada mereka belanja 1 paket hanya dapat cashback. Berarti kita coba posisikan diri kita sebagai koordinator. Kita belanja 6 paket dulu. Nah, langsung potong cashbacknya, potong achievementnya.
Ya insya Allah dengan cara seperti itu akan termotivasi tim-tim kita untuk berjualan. Insya Allah tidak sulit menjual produk ini. Sekali akan terus berkelanjutan dari man to man, customer to customer. Siap. Kita persingkat sekarang di sini ada Anda 1, Anda 2, silver di sini. Nah, andai kata Anda mampu menjalankan setiap kota itu punya leader, maka sangat mudah mendapat 20 paket per satu kota per satu orang. Nah, di sini. Ya, insya Allah ini akan mudah bagi Anda untuk mengembangkan bisnis ini, Bu. Nah, selanjutnya di sini akan termotivasi lagi. Nih, dengan posisi goal Anda dengan 2 silver manajernya, posisi Anda goal mendapatkan 3 jutaan, silver mendapat 1 juta. Dengan posisi Anda yang sehat, goal itu kurang lebih 5 jutaan. Dengan Anda punya 3 goal di sini, sangat mudah kalau Anda mengerti di sini. 3 juta dikali 3, yaitu totalnya kurang lebih 9 jutaan. Apalagi kalau posisi di sini Anda ada Ruby Manager. Dengan Ruby Manager dengan 2 goal yang sehat, itu penghasilan Anda kurang lebih sekitar 5 plus 3 plus 3, yaitu sekitar 11 jutaan rupiah. Mau atau mau, Bu? Sangat mau, Bu. Nah, nanti karena waktu sudah terbatas, Ibu, ini banyak hal yang harus dibahas. Bagaimana cara mendapatkan konsep-konsep bisnis ini, Bu. Dan 11 juta ini hanya untuk Anda. Bagaimana kalau Anda bisa memberi untuk suami, untuk anak, atau suami memberi kepada istri, aktifkan mereka. Memberikan resiko dapur tanpa uang pribadi, Bu. Ini kan bonusnya. Ini bisa uang untuk uang laki-laki, uang jalurnya, Bu. Ya, mungkin itu sementara karena waktu sudah mendesak, kita perlu artinya waktu khusus untuk membahas lagi hal-hal yang lainnya yang urgent untuk mengembangkan bisnis ini. Makanya kira-kira menurut bapak-bapak atau ibu, acara seperti ini perlu dilanjutkan atau sampai di sini saja? Lanjut. Siap atau tidak untuk kita sama-sama belajar? Siap. Insya Allah. Apapun yang saya sampaikan di sini kembali lagi kepada saya. Saya harus memotivasi diri saya, memotivasi tim untuk dapat melakukan hal ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kata-kata yang kurang dimengerti, ada kata-kata yang kurang berkenan, nanti bisa asal pribadi saya mohon maaf. Bila mana ada yang belum dimengerti, silakan hubungi leader-leader atau apa yang terdekat dari Anda. Kita akan diskusi, bisa home sharing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.